Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebagian ikhwan kita ada yang mengeluhkan, Ustaz, saya nggak kuat loh tawajuh Ustaz, karena baru sebentar, nggak sampai 5 menit, kepala saya itu udah pusing-pusing, sakit kepala, mual. Kenapa ya Ustaz? Kenapa ya? Nah sekarang saya akan balik bertanya, Anda pernah ngalamin pusing nggak sebelumnya? Aduh pusing nih, sakit kepalaku, pijitin dong. Pernah ya, pasti kita pernah mengalami yang namanya pusing-pusing. Pertanyaannya, kenapa kita pusing, sakit kepala? Jawabannya adalah karena kita berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan dan kita menolak, tidak menerima atau membenci pikiran yang kita pikirkan itu. Jadi berpikir seperti inilah yang menyebabkan kepala kita pusing, sakit kepala. Kita berpikir yang tidak menyenangkan dan kita menolak pikiran itu. Contoh, baru beli HP Android baru, belum sampai rumah HP Androidnya jatuh di tengah jalan, berantakan, mati total. Lalu kepikiran terus. Anda pikirkan, Anda pikirkan, Anda pikirkan. Namun di satu sisi Anda tidak menyukai pikiran Anda itu. Karena memang ini merupakan pikiran kekecewaan. HP baru langsung rusak total sih ya. Jadi ini pikiran kekecewaan. Maka dengan berpikir seperti ini dan Anda menolak pikiran Anda itu, hasilnya ya pusing-pusing, sakit kepala, psikosomatik di badan. Jadi pusing-pusing, sakit kepala itu karena kita berpikir hal-hal yang tidak menyenangkan, berpikir kemarahan, berpikir kekecewaan, berpikir kegagalan, berpikir kebencian, berpikir kemiskinan, macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mendalami hal ini, untuk semakin menguatkan pengertian kita, agaknya saya perlu juga menjelaskan tentang pikiran. Jadi ada dua pikiran di dalam diri kita. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu kekuatannya 10%, sedang pikiran bawah sadar kekuatannya sangat kuat, 90%, bahkan lebih. Yang perlu kita waspadai itu adalah pikiran bawah sadar Bapak Ibu, yang kekuatannya itu 90%. Kita tidak menyadari pergerakan pikiran ini karena dia bergerak di batin bawah sadar kita. Apa yang dimaksud dengan pikiran bawah sadar itu? Yaitu kita berpikir tetapi kita tidak menyadari bahwa kita telah berpikir. Nah, ini namanya berpikir bawah sadar. Nah, tolong dibedakan ya Bapak Ibu, karena kita kan berpikir, ada berpikir sadar, berpikir saat ini, ada berpikir bawah sadar. Kita tidak menyadari bahwa kita telah berpikir. Anda sedang melamun di depan rumah, lagi bengong. Nah, itu kan sepertinya Anda tidak berpikir ya, seperti pikiran itu kosong. Padahal tidak demikian. Dalam kondisi bengong, melamun, itu kita tetap berpikir. Berpikir, tetapi kita tidak menyadari bahwa kita telah berpikir. Ini namanya kita berpikir bawah sadar ya Bapak Ibu sekalian. Anda yang susah tidur, mengalami insomnia misalnya ya. Nah, kenapa susah tidur? Karena Anda berpikir. Pikiran Anda aktif terus. Anda berpikir terus. Tetapi saya tidak berpikir Ustaz. Ya, mungkin Anda tidak berpikir sadar, tetapi Anda berpikir bawah sadar. Anda tidak menyadari bahwa Anda telah berpikir. Jadi yang menyebabkan susah tidur itu karena pikiran bawah sadar itu aktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kita itu di dalam 24 jam hampir semua orang berpikir dan terus-menerus berpikir. Hampir tidak pernah istirahat pikiran itu. Bahkan di dalam tidur pun dia tetap berpikir. Jadi kalau ada orang tidurnya itu mendengkur, ngorok misalnya, pakai ngigau-ngigau segala ya, nanti tidurnya itu ada mimpi-mimpi juga di dalam tidurnya itu. Bahkan sebagian orang tuh ada kadang-kadang tidur itu matanya berkedip-kedip. Sudah tidur tapi berkedip-kedip matanya itu seperti tidak tidur. Nah, ini semua merupakan sebagian tanda aktifnya pikiran bawah sadar. Jadi 24 jam kita berpikir terus, bahkan ketika tidur. Tetapi berpikir bukan berpikir sadar ya Bapak Ibu. Berpikir bawah sadar. Karena memang kekuatan pikiran bawah sadar ini sangat dominan, 90% lebih ya menurut para ahli.
Nah, ini yang harus kita waspadai. Kita berpikir, tetapi kita tidak menyadari kita telah berpikir karena kita berpikir bawah sadar. Termasuk ketika kita sedang sholat, misalnya. Berapa persen khusyuknya, berapa persen kemampuan kita untuk mengingat dan menyadari sholat. Kan sedikit sekali ya, 10% bahkan kurang. Nah, ini pikiran sadar. Sisanya, pikiran kita itu kan kadang kemana-mana, batin goplah istilah lainnya ya. Mindlessness, mind wandering. Ini artinya kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kita berpikir bawah sadar. Kita tidak menyadari pikiran kita itu kemana-mana. Sebagai tanda bahwa kita memang telah berpikir bawah sadar. Dan memang kekuatan pikiran bawah sadar ini lagi-lagi sangat dominan ya. 90% lebih. Kita bisa melihat kondisi pikiran kita ketika sholat. Kalau khusyuk itu pikiran sadar namanya. Kalau tidak khusyuk, batin goplah, mindlessness itu pikiran bawah sadar. Jadi tentang pikiran ini, baik pikiran sadar, terlebih lagi pikiran bawah sadar, ini sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Agar kita bisa memahami fenomena tawajuh tadi. Lagi meditasi tawajuh kok kepala pusing-pusing. Nah, dengan memahami pikiran sadar dan pikiran bawah sadar akan mudah bagi kita untuk memahami fenomena ini. Jadi ketika kita duduk diam tawajuh yang lama itu dan kita akan memejamkan mata, maka dengan memejamkan mata itu otomatis kita masuk ke ruang batin bawah sadar kita. Kita masuk ke ruang batin yang tidak kita mengerti, yaitu yang ada di dalam batin kita sendiri. Jadi apa yang kita temukan di dalam dunia tawajuh itu adalah simpanan, endapan, atau sesuatu yang memang sudah ada di dalam batin kita. Tetapi karena tidak kita sadari, maka semua itu merupakan memori-memori bawah sadar, benda-benda bawah sadar. Jadi ketika kita duduk diam tawajuh yang lama, memejamkan mata, kita masuk ke alam batin bawah sadar kita. Maka nanti kita akan kehadiran pikiran-pikiran bawah sadar. Dan kemudian tanpa kita sadari juga, kita kemudian memikirkan pikiran-pikiran bawah sadar itu. Karena pikiran bawah sadar itu membuat kita pusing tadi ya, sakit kepala, nanti ada mual juga di perut, maka itu berarti pikiran bawah sadar yang muncul itu adalah pikiran yang tidak menyenangkan. Contoh, lagi asyik tawajuh, tiba-tiba muncul memori mantan, dan mantan Anda itu Anda sangat membencinya. Nah, ini kan pikiran yang menggelisahkan, pikiran bawah sadar yang menggelisahkan. Lalu kemudian memori mantan itu tanpa kita sadari juga, kita kemudian memikirkannya, menilainya, menganalisisnya. Kita berpikir bawah sadar tentang mantan kita itu. Nah, ini kan memori kekecewaan. Kita menolak pikiran ini karena memang kita tidak menyukainya, bahkan kita tidak ingin mengenangnya kembali. Jadi ada pikiran yang muncul, ada penolakan juga di dalam batin kita, tetapi kita tidak bisa bergerak karena 90% sih kekuatannya ya. Kita dipaksa untuk berpikir tentang memori kekecewaan ini. Maka akibat dari berpikir bawah sadar terhadap memori kekecewaan itu, kepala menjadi pusing karenanya. Bahkan akan banyak dialami psikosomatik yang lain di badan. Akibat pikiran negatif bawah sadar ini, ya kepala pusing, pandangan gelap, mual di perut, tangan kram, dan sebagainya. Jadi itulah yang menyebabkan kita kenapa duduk diam tawajuh walau hanya 5 menit, tetapi kemudian kepala kita pusing. Karena kita cepat bereaksi terhadap pikiran bawah sadar yang muncul, tetapi dia bergeraknya di bawah sadar kita. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana sebaiknya? Kalau seandainya tawajuh 5 menit saja kepala sudah pusing, maka sebaiknya tunda dulu latihan tawajuh yang lama. Ambil zikir jahar ya. Zikir jahar itu lebih nyaman bagi batin yang masih menyimpan memori-memori negatif dominan. Di mana memori negatif dominan inilah yang menyebabkan kepala kita pusing, sakit kepala, psikosomatik di badan. Jadi jangan dulu latihan tawajuh ya Bapak Ibu sekalian. Kalau 5 menit saja kepala sudah pusing, silahkan ambil zikir jahar. Kenapa? Karena zikir jahar itu untuk membersihkan sampah-sampah dominan itu. Kalau kita memaksakan latihan duduk diam tawajuh yang lama dalam kondisi batin yang sakit seperti itu, nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan-gangguan pada badan kita. Zikir menjadi tidak sehat. Padahal zikir itu seharusnya mentenangkan batin, tetapi justru menggelisahkan batin. Jadi ambil zikir jahar terlebih dahulu, perkuat zikir jaharnya sehingga kita bisa membuang sampah-sampah memori negatif dominan tadi.
Itu pasti ya Bapak Ibu sekalian, itu pasti. Kalau kepala pusing, pandangan gelap, kita merasakan beban-beban psikosomatik di badan kita, itu pasti memori yang muncul dari alam pikiran bawah sadar adalah memori negatif. Dan itu dominan, itu sudah bisa dipastikan. Makanya jangan ambil latihan tawajuh yang lama. Silahkan ambil zikir jahar untuk membersihkannya. Perkuat zikir jahar terlebih dahulu sehingga sampah-sampah dominan itu terbuang dari ruang batin kita. Maka kemudian batin menjadi lapang dari memori-memori negatif dominan itu, sampah-sampah batin dominan itu, sehingga mudah-mudahan berikutnya kita lebih siap untuk latihan di dalam duduk diam tawajuh yang lama. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.